Saat ini kita berada di tengah lautan dan ada seseorang yang sekarat, benar-benar sekarat, dan kita harus kirim ke darat. Dan booth yang di sana adalah milik NYPD. Dibuka dan mayatnya keluar sampai ke sini. Nah, kepala mayatnya itu ada di sini, kakinya ada di sana. Soalnya kan ditarik keluar tuh, mau diinvestigasi sama FBI. Nah, saya keluar saja tuh ya. Hai guys, selamat malam dari Lautan Bermuda. Dan pada video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana jika ada yang meninggal di kapal pesiar. Nah, ada banyak sekali yang bertanya kepada saya, entah itu di Instagram, entah itu di TikTok, atau di YouTube ini sendiri, menanyakan bagaimana apabila ada yang meninggal di kapal pesiar. Apakah dibuang ke laut, atau bagaimana prosedurnya? Kita akan bahas pada video kali ini. Langsung saja, ketika ada yang meninggal di laut, entah itu passenger, atau penumpang atau tamu di kapal pesiar, atau itukah kru, officer yang bekerja di kapal pesiar, mayatnya tidak akan dibuang ke laut. First of all, ketika ada emergency, situasi emergency di kapal pesiar, ketika masih hidup dan benar-benar koma atau sekarat, kita akan membawa ke medical center atau ke hospital. Jadi kapal pesiar punya rumah sakit, seperti mini hospital yang disediakan, dan ada dokter. Tidak cuma 1-2 orang, ada banyak dokter yang bertugas di sini. Dan juga ada nurses, ada perawat. Dan mereka akan kita bawa, kita akan larikan ke hospital atau ke medical center yang ada di kapal pesiar. Nah, kita punya yang namanya code alpha. Code alpha yaitu kode yang menandakan bahwa ada medical emergency. Nah, medical emergency yang dimaksud adalah apabila seseorang mengalami koma atau apabila seseorang mengalami kecelakaan yang hampir merenggut nyawanya dan dilihat oleh kru member yang lain atau orang lain, kita wajib melaporkannya ke bridge atau ke medical center yang nantinya kita akan diberitahukan, di-announce ada yang membutuhkan bantuan medical, dan nanti ada medical team atau code alpha team yang akan menjemput ke TKP dan akan dibawa ke medical center atau ke mini hospital yang ada di kapal pesiar. Nah, apabila nyawanya sudah tidak bisa tertolong lagi guys, dan keberadaan kita masih berada di sekitar pulau atau di sekitar daratan, kapal kita akan berbalik arah pergi ke daratan atau ke pelabuhan terdekat apabila masih memungkinkan. Itu adalah opsi pertama. Opsi kedua adalah kapal kita akan mengirimkan skoci atau tender boat, akan diturunkan dan pasien tersebut akan dibawa ke daratan. Saat ini kita berada di tengah lautan dan ada seseorang yang sekarat, benar-benar sekarat, dan kita harus kirim ke darat. Dan booth yang di sana adalah milik NYPD. Mereka akan menjemput dan membawa ke darat. Opsi yang ketiga yaitu helikopter. Jadi di kapal pesiar kita punya yang namanya helipad. Ini dia videonya. Hai guys, ini adalah helipad yang ada di kapal pesiar. Lokasinya ada di dek belakang, bagian depan kapal atau forward. Setiap kapal pesiar, terutama kapal pesiar modern yang buatan tahun 2000-an ke atas, pasti disediakan yang namanya helipad. Bukan cuma untuk emergensi pada saat medical, tetapi banyak emergensi lainnya yang membutuhkan helipad. Nah, helikopter tidak disediakan di kapal pesiar. Helikopter datang dari daratan. Namun, helikopter tersebut mendarat di kapal pesiar dan menjemput si pasien tersebut. Nah, kalau benar-benar sudah tidak bisa terselamatkan lagi, alias meninggal di kapal pesiar, kita punya yang namanya kamar mayat. Mau melihat kamar mayat di kapal pesiar seperti apa? Ini dia cuplikan videonya. Hai guys, jadi aku sekarang ada di kamar mayat. Ini kamar mayatnya, ada 2 bed ya, 1, 2. Jadi kamar mayatnya seperti ini, kecil banget di kapal. Ada mesin di sini, nggak tahu, medical yang tahu. Jadi kamar mayatnya tuh di sini coy. Kamar mayat di kapal pesiar memang tergolong cukup kecil. Tetapi bednya itu bertingkat, 1 tingkat, 2 tingkat, dan 3 tingkat. Seperti itu kurang lebih. Nah, saya pernah punya pengalaman tersendiri di kamar mayat di kapal pesiar. Ini dia pengalaman saya. Hai guys, sekarang saya mau ke kamar mayat yang ada di kapal pesiar.
Dan kamar mayatnya ini ya bisa dikatakan tergolong kecil karena cuma muat untuk 2 atau 3 mayat saja. Kita suaranya kecil-kecil aja ya, soalnya mungkin ada pasien di sana nanti akan terganggu. Nah, ini dia kamar mayatnya guys. Nah, itu adalah kamar mayat yang ada di kapal pesiar. Nah, kamar mayat tersebut dulu saya punya pengalaman unik ketika di sini, oke? Jadi saya mau pergi ke sini, kamar mayatnya ini dibuka dan mayatnya keluar sampai ke sini. Nah, kepala mayatnya tuh ada di sini, kakinya ada di sana. Soalnya kan ditarik keluar tuh, mau diinvestigasi sama FBI. Nah, saya keluar dari lihat pintunya tutup. Jadi pas saya buka pintunya tuh kayak mayatnya langsung di depan saya. Matanya tuh masih langsung di depan saya, masih seger banget mayatnya. Jadi kayak pintunya tertutup. Kan biasanya kalau misalnya kita mau buka pintu, itu tuh kita menganggap ini tuh kosong gitu loh. Jadi buka ya, surprise. Seperti itu, mengerikan. Kurang lebih seperti itu guys. Jadi jangan pernah berpikir bahwa mayat atau orang meninggal di kapal pesiar, mayatnya akan dibuang ke lautan. Jangankan mayat dibuang ke lautan, sampah aja kita tidak bisa buang ke lautan. Apalagi yang namanya mayat, manusia. Benar-benar tidak bisa dibuang di tengah laut. Nah, mayat tersebut yang dimasukin di dalam kamar mayat yang ada di kapal pesiar akan diinapkan dan akan didisembark, akan dikirim ke daratan sesuai dengan jalur atau sesuai dengan protokol yang ada di kapal pesiar. Jadi nanti akan dibicarakan dengan pihak keluarga yang masih hidup yang ada di kapal pesiar. Dan setelah itu nanti ada FBI atau polisi dari daratan tersebut yang datang ke kapal pesiar dan akan diinvestigasi kenapa mayat tersebut bisa menjadi mayat. Kurang lebih seperti itu guys. Semoga video ini bisa membantu menjawab pertanyaan kalian dan menambah wawasan kita semua yang menonton ini. Sekali lagi, apabila kalian punya pertanyaan, punya saran, silakan tulis di kolom komentar di bawah atau temukan saya di sosial media seperti Instagram, TikTok, atau apapun itu. Saya Vincent Hulu, salam dari Bermuda, selamat malam dan salam satu jangkar.